Halo Sobat Spoiler, bagaimana kabarnya? Tentunya Millers doakan baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Sektor Spoiler. Pada video kali ini, Millers akan bahas kelanjutan cerita dari Donghua series Swallowed Star episode 172. Sedikit disclaimer, alur cerita dari Donghua ini terdapat perbedaan cerita dan penyesuaian dari novel ke video Donghua aslinya. Untuk itu, jika ada perbedaan alur cerita, tokoh ataupun latar tempatnya harap dimaklumi. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita gas ke ceritanya. Di episode sebelumnya, di alam semesta virtual, Villa Luofeng di Gunung Yuxiang dikunjungi dua tokoh penting, Kesatria 9 Pedang dan seorang wanita misterius bermata hijau dari perusahaan alam semesta virtual. Mereka datang untuk membahas masa depan bumi yang secara hukum berada di bawah kuasa mereka. Wanita itu menawarkan dua pilihan sulit, menjual bumi sepenuhnya dan menerima 200 miliar elemen campuran, atau mempertahankan tempat tinggal umat manusia di darat dengan imbalan yang jauh lebih kecil, 50 miliar elemen campuran. Luofeng memilih opsi kedua, mengorbankan keuntungan besar demi melindungi hak umat manusia untuk tetap tinggal di bumi. Keputusan ini mengejutkan para ksatria, namun juga membuat mereka menghormati keteguhan hatinya. Setelah kontrak ditandatangani, Luofeng duduk sendiri, merasa lemah meski telah menerima pembayaran awal. Asisten virtualnya, Babata, menghiburnya dan mengingatkan bahwa kekuatan besar selalu berawal dari kelemahan dan perjuangan tanpa henti. Semangat Luofeng kembali menyala. Ia sadar, hanya dengan terus tumbuh dan memperkuat diri, ia bisa menentukan takdirnya sendiri. Sementara itu, perusahaan alam semesta virtual mulai membangun kota terapung dan kuil raksasa di sekitar bumi, menandakan pentingnya planet itu. Meskipun proyek masif diluncurkan, mereka tetap menghormati perjanjian dan tidak mengganggu kehidupan manusia di darat. Tak lama kemudian, Luofeng menerima hasil evaluasi dari misi titik tertinggi, tingkat 1 yang ia jalani. Ia mendapatkan nilai 82% dan naik ke tingkat 2. Evaluasi menyebutkan bahwa ia bertindak brutal namun tetap logis, membasmi semua pihak yang terlibat kejahatan tanpa belas kasihan. Bagi Luofeng, itu bukan kebrutalan, melainkan keadilan. Ia bertindak berdasarkan keyakinan, bukan demi pujian atau poin semata. Misi tingkat 2 pun datang. Kali ini, Luofeng harus berhadapan dengan sosok menakutkan bernama Dutuo, kaisar iblis yang menguasai wilayahnya sendiri dan bagian dari aliansi rahasia bernama Aliansi Hong. Tak ada informasi jelas mengenai organisasi ini, membuat Luofeng semakin curiga dan penasaran. Sementara itu, Dutuo akan menggelar ujian iblis darah, dua pertarungan brutal di dua galaksi yang akan mengorbankan miliaran nyawa demi kesenangan dan uji kekuatan. Misi Luofeng, hentikan salah satu dari dua ujian tersebut. Namun karena waktunya bersamaan, ia hanya bisa menyelamatkan satu galaksi. Pilihan berat ini akan disiarkan ke seluruh alam semesta virtual, dan hasilnya menentukan apakah ia bisa lanjut ke misi tingkat 3. Dengan nasib miliaran orang di tangannya, Luofeng dihadapkan pada dilema moral dan tanggung jawab besar yang akan menguji jiwanya lebih dari sekedar kekuatan. Luofeng dilanda kebimbangan besar ketika harus memilih galaksi mana yang akan ia tuju untuk mengikuti uji coba iblis darah yang akan segera dimulai. Waktu terus berjalan, dan dengan hanya 1 bulan tersisa, ia harus segera bertindak. Bersama Babata, asisten cerdasnya, Luofeng mempertimbangkan rute tercepat. Mereka akhirnya memutuskan menggunakan bantuan Dylan untuk teleportasi lintas galaksi, agar dapat tiba tepat waktu, karena jalur biasa akan memakan waktu terlalu lama. Perusahaan alam semesta virtual memberinya 2 pilihan, mengikuti uji coba di tempat yang diisi oleh 1 juta pejuang tingkat bintang, atau di lokasi dengan 10 miliar penjelajah bintang, orang biasa yang berevolusi karena tekanan. Meski banyak yang menganggap penjelajah bintang lebih mudah dihadapi, Luofeng justru memilih galaksi Weili yang berisi mereka. Ia memahami bahwa kekuatan bukan segalanya, dan penderitaan orang biasa juga layak dihargai. Perjalanan ke galaksi Weili memakan waktu 26 hari. Dalam perjalanan, Luofeng dan Dylan menyadari bahwa semua rencana teleportasi sudah disusun rapi oleh perusahaan. Meski awalnya merasa seperti pion dalam permainan besar, Luofeng menyadari bahwa semua ini dilakukan demi kepentingan umat manusia. Ia juga mengenang betapa perusahaan itu adil terhadap warga bumi, selalu memberi imbalan yang pantas jika mereka menemukan sesuatu yang berharga. Ketika Dylan bertanya alasan sebenarnya Luofeng memilih 10 miliar penjelajah bintang, ia menjawab dengan jujur. Pengalaman masa lalunya yang penuh kehilangan membuatnya lebih menghargai orang-orang biasa.
Baginya, satu orang tercinta yang bukan pejuang memiliki nilai lebih besar daripada sejuta pejuang hebat. Karena itulah ia memilih untuk berpihak pada mereka yang seringkali dipandang lemah. Setibanya di planet Tandus yang menjadi lokasi uji coba, suasana mencekam mulai terasa. 10 miliar penjelajah bintang tiba di kapal-kapal besar seperti tahanan, dikurung dalam kandang besi. Di antara mereka, seorang pemuda bertekad melindungi adik perempuannya dalam ujian hidup dan mati ini. Dengan tangan berdarah dan hati yang teguh, ia berjanji tak akan membiarkan adiknya mati. Uji coba ini bukan sekedar pertarungan, melainkan mimpi buruk brutal yang hanya akan menyisakan segelintir orang. Di atas planet, sebuah kapal raksasa merah darah mengawasi, tanda dimulainya neraka yang sesungguhnya. Di tengah ruang kendali kapal luar angkasa, Luo Feng dan Dylan menyaksikan dengan tegang kedatangan miliaran penjelajah bintang dari seluruh penjuru alam semesta. Wajah-wajah mereka penuh ketakutan dan kecemasan, tidak tahu apa yang akan menanti. Mereka hanyalah korban dari sistem kejam yang diciptakan oleh Kaisar Iblis Darah, seorang penguasa kejam yang memanfaatkan celah hukum alam semesta untuk membantai tanpa konsekuensi besar. Bahkan organisasi besar seperti Dojo Kapak Besar pun tak bisa berbuat banyak karena batas pembantaian ditetapkan per planet. Kaisar Iblis Darah tidak hanya membunuh, tapi juga merekrut. Ia menciptakan sistem brutal untuk menyaring individu kuat yang akan dijadikan budaknya, atau lebih tepatnya prajurit Iblis Darah. Dengan teknik khusus, ia mengendalikan hingga 999 budak abadi, dan bahkan melatih murid-muridnya untuk melakukan hal yang sama. Ujian berdarah ini menjadi cara sistematis untuk memperkuat pasukan pribadi sang kaisar, sekaligus mempertahankan kekuasaan tiraninya di jagat raya. Di tengah kekacauan itu, datanglah Lapeter, salah satu tokoh penting dalam sistem Iblis Darah. Dengan tampilan mencolok dan aura mengintimidasi, ia memastikan bahwa semua peserta ujian telah berkumpul. Ia menyampaikan dengan dingin bahwa hanya 100 orang yang boleh bertahan dari 10 miliar penjelajah. Di planet mineral yang menjadi lokasi ujian, ketegangan mencapai puncaknya. Tekanan mental begitu besar hingga banyak peserta mulai menangis dan kehilangan kendali atas diri mereka. Saat ujian hendak dimulai dan kekacauan akan meledak, dua sosok kuat muncul dari langit. Salah satunya adalah Luo Feng. Ia segera memerintahkan Babata untuk menyingkronkan siaran ke jaringan alam semesta virtual dan menggunakan cincin dunianya untuk menyelamatkan seluruh 10 miliar penjelajah dalam sekejap. Mereka dipindahkan ke dalam padang rumput luas di dunia cincin itu, meskipun sebagian masih dalam kondisi kacau dan mulai menyerang satu sama lain. Setelah memastikan semua aman, Luo Feng menghentikan siaran. Ia sadar bahwa misi yang diterimanya sangat sederhana namun bermakna besar, menyelamatkan orang-orang dari pembantaian massal. Namun ketenangan itu segera dipecah oleh raungan kemarahan dari langit planet. Suara penuh dendam memperingatkan bahwa mengganggu ujian Iblis Darah adalah dosa besar yang hanya bisa dibayar dengan kematian. Tanda bahwa pertarungan sebenarnya baru saja dimulai. Di tengah kehampaan luar angkasa, Luo Feng nyaris menjadi sasaran serangan mematikan dari sebuah senjata roh milik Lapeter, komandan pasukan Iblis Darah. Namun, Luo Feng berhasil menghentikannya menggunakan kekuatan tanaman merambat raksasa dari bahunya yang mampu meregenerasi diri lebih cepat dari daya hancur senjata itu. Tak lama, 9 penguasa sektor tingkat 9, termasuk Lapeter, tiba dengan niat buruk untuk menghancurkan Luo Feng karena telah mengacaukan ujian berdarah mereka. Dylan, yang selama ini hanya tampak sebagai sekutu pendiam, menunjukkan kekuatan sejatinya. Ia menggunakan energi abadi untuk melumpuhkan ke-9 musuh mereka dalam sekejap. Bahkan, Dylan menghancurkan 8 dari 9 prajurit Iblis Darah, meninggalkan Lapeter yang meraung marah karena kehilangan budak-budaknya. Dylan menyatakan bahwa di mata perusahaan alam semesta virtual, Kaisar Iblis Darah tak ada apa-apanya. Setelah itu, ia dan Luo Feng segera pergi menuju tujuan mereka berikutnya. Setelah 3 hari perjalanan, mereka tiba di sebuah planet sunyi untuk menyerahkan para penjelajah bintang yang telah diselamatkan Luo Feng. Ketika cincin dunia dibuka, hampir 10 miliar penjelajah muncul dan memenuhi planet tersebut. Seorang lelaki tua bersayap, perwakilan dari perusahaan alam semesta virtual, mengumumkan bahwa mereka semua kini bebas dari uji coba berdarah dan akan hidup dalam damai di bawah perlindungan perusahaan. Kabar kebebasan itu disambut tangis haru dan sorak bahagia. Beberapa penjelajah mengenali Luo Feng sebagai penyelamat mereka yang pernah muncul di padang rumput.
Setelah semua penjelajah diserap kembali ke dalam cincin dunia milik lelaki tua itu, ia mengonfirmasikan bahwa misi kedua Luo Feng telah selesai dan hasil evaluasi menunjukkan nilai 90% dengan 180.000 poin. Dewan penilai menilai bahwa meskipun Luo Feng adalah pejuang hebat, ia memiliki sisi belas kasih yang kuat, terutama terhadap orang-orang lemah. Namun, ketenangan itu tak bertahan lama. Luo Feng membuka surat kedua yang berisi misi tingkat 3 dan ekspresinya langsung berubah. Ia terkejut luar biasa membaca tantangan yang akan datang. Bahkan ia menganggap perusahaan alam semesta virtual benar-benar gila karena memberinya tugas yang begitu berat, menandakan bahwa petualangan Luo Feng belum berakhir dan justru akan memasuki babak yang lebih menegangkan. Babata tampak terkejut ketika membaca pesan dari perusahaan alam semesta virtual. Misi baru untuk Luo Feng sungguh mengejutkan. Tidak seperti misi sebelumnya. Kali ini bukan Kaisar Iblis Darah yang diadili, melainkan Luo Feng yang dipaksa untuk mengambil keputusan besar. Dengan senyum pahit, Luo Feng menyadari bahwa ia sedang ditarik ke tengah pusaran konflik paling berbahaya di alam semesta. Tepatnya di wilayah kekuasaan salah satu tokoh paling kejam yang pernah ada. Dalam surat misi tingkat 3 itu, Luo Feng diperintahkan untuk mengadili 21 penjahat yang merupakan bawahannya Kaisar Iblis Darah. Mereka terdiri dari 19 penguasa sektor dan 2 makhluk abadi yang telah melakukan kejahatan luar biasa seperti membantai ratusan planet dan mengorbankan miliaran nyawa dalam ritual. Luo Feng harus menentukan hukuman mereka, dari hukuman mati hingga pembebasan, dan semuanya dilakukan secara terbuka dalam siaran langsung ke seluruh alam semesta. Luo Feng sadar bahwa misi ini sangat beresiko. Bila ia bersikap keras, ia akan mendapat kebencian mendalam dari Kaisar Iblis Darah. Namun jika ia terlalu lunak, ia mengkhianati rasa keadilannya sendiri. Sementara itu, di planet Iblis Darah, sang kaisar tengah murka karena dipaksa menyerahkan bawahannya kepada hukum. Meski ia tak bisa melawan keputusan perusahaan alam semesta virtual, harga dirinya sebagai penguasa telah tercabik. 6 hari kemudian, Luo Feng dan rombongannya tiba di planet Iblis Darah yang dipenuhi aura mencekam dan tentara elit. Di alun-alun megah, ia disambut langsung oleh Kaisar Iblis Darah yang menyembunyikan amarahnya di balik senyum dingin. Meski menyindir aksi Luo Feng di masa lalu, Kaisar berpura-pura tenang. Tapi semua orang bisa merasakan ketegangan yang menggantung di udara. Ini bukan sekedar kunjungan, tapi awal dari ujian kekuasaan dan nyali. Pria tua bersayap dari perusahaan alam semesta virtual menyatakan bahwa semua keputusan ada di tangan Luo Feng sepenuhnya. Ribuan mata dari prajurit dan penguasa sektor tertuju padanya. Misi ini bukan sekedar menegakkan keadilan. Ini adalah permainan kekuasaan, reputasi, dan hidup mati. Di tengah tekanan dari kaisar dan harapan dunia, Luo Feng berdiri sebagai penentu nasib para penjahat dan mungkin masa depannya sendiri. Di tengah tekanan luar biasa dari ratusan penguasa sektor dan mayat hidup yang mengepung, Luo Feng tetap tenang. Meski situasi tampak mencekam, ia tahu ini hanyalah pertunjukan kekuatan dari Kaisar Iblis Darah. Bersama Dylan dan seorang lelaki tua bersayap, Luo Feng mengikuti sang kaisar memasuki istana mewahnya. Di dalam, mereka disambut dengan kemegahan yang mencolok, pelayan cantik, arsitektur kuno yang telah direnovasi dengan biaya fantastis, dan pameran kekuasaan yang mencolok. Tanpa basa-basi terlalu lama, Kaisar Iblis Darah memerintahkan agar 21 prajurit yang dianggap bersalah dibawa ke hadapan Luo Feng. Hal ini membuat suasana cepat berubah dari ramah menjadi tegang. Sambil berbincang, sang kaisar menyebutkan gurunya, Kaisar Yan sejati, dan menunjukkan rasa hormat kepada Luo Feng sebagai murid dari sosok hebat itu. Ia lalu mengundang mereka ke jamuan makan malam eksklusif sebagai penghormatan, menyajikan makanan langka dan mahal yang nilainya mencapai jutaan elemen campuran. Meski disuguhi hidangan yang menggoda, Luo Feng menolak menyentuh makanan tersebut. Ia sadar, menerima jamuan mewah dari Kaisar Iblis Darah bisa mengaburkan penilaiannya nanti. Ini bukan sekedar makan malam, ini adalah strategi halus untuk mempengaruhinya. Sementara itu, Kaisar Iblis Darah berusaha menjaga harga diri di hadapan para pengikutnya, mencoba menunjukkan bahwa ia tetap mengendalikan keadaan meski terpaksa mengikuti perintah dari perusahaan alam semesta virtual. Ketegangan memuncak saat 21 prajurit yang dituduh dibawa masuk ke aula. 2 dari mereka memancarkan aura luar biasa dan dirantai dengan segel teknik tingkat tinggi. Mereka memohon agar dimaafkan, namun sang kaisar hanya menggeleng, menyatakan bahwa semua keputusan kini berada di tangan Luo Feng.
Dengan nada berat, ia mengenang kesetiaan kedua bawahannya selama puluhan ribu era, berharap Luo Feng bisa menunjukkan sedikit belas kasih. Di hadapan semua orang, Kaisar Iblis Darah menyampaikan permintaan terakhirnya. Sebuah rayuan terselubung yang mencampur hormat dengan tekanan. Kini, semua mata tertuju pada Luo Feng. Di tengah hening yang mendebarkan, ia maju perlahan, siap memberikan penilaiannya. Di pundaknya kini tergantung nasib 21 prajurit, harga diri seorang kaisar, dan kepercayaan dari kekuatan terbesar di alam semesta. Di dalam aula besar yang mencekam, Luo Feng berdiri tegak di hadapan 21 orang yang berlutut dengan wajah penuh penyesalan dan ketakutan. Tatapannya tajam, penuh amarah dan ketegasan. Kejahatan mereka tak bisa dimaafkan, mulai dari pembantaian hingga ritual mengerikan yang mengorbankan miliaran nyawa. Bukti kejahatan mereka telah ditemukan oleh perusahaan alam semesta virtual, dan itu baru sebagian kecil dari kenyataan yang sebenarnya jauh lebih gelap. Tanpa ragu, Luo Feng memulai eksekusi. Nama demi nama dipanggil, dan satu persatu dijatuhi hukuman mati. Ao Kefei adalah yang pertama, dihukum atas tindakan kekejamannya dalam eksperimen berdarah. Begitu hukuman diumumkan, pria tua bersayap langsung mengeksekusinya. Ao Kefei lenyap tanpa jejak, meninggalkan genangan darah dan barang-barang yang berserakan. Eksekusi terus berlangsung. Kesichi dan para penjahat lainnya menyusul, membuat aula berubah menjadi panggung kematian yang mengerikan. Lebih dari 1.000 penguasa sektor dan ratusan makhluk abadi menyaksikan dengan ngeri. Tak ada yang berani bersuara. Bahkan Kaisar Iblis Darah pun hanya bisa menyaksikan dengan rahang mengatup, menahan amarah yang nyaris meledak. Ketika giliran Yisuo tiba dan ia mencoba melawan, sebuah telapak tangan raksasa muncul dan menghancurkannya dalam sekejap. Itu adalah serangan dari Kaisar Iblis Darah sendiri. Bukti bahwa tak ada yang boleh mengganggu proses hukuman, meskipun ia sendiri tidak setuju dengan hasilnya. Tersisa satu orang terakhir. Dalam suasana sunyi dan penuh ketegangan, Luo Feng kembali menjatuhkan hukuman mati. Ia pun dieksekusi tanpa perlawanan. Setelah itu, semuanya berakhir. 21 penjahat telah tiada. Sang kaisar akhirnya meledakkan amarahnya dengan membanting meja hingga hancur, namun tetap menjaga martabatnya. Ia memuji keadilan Luo Feng dan mempersilahkannya pergi. Luo Feng pun berpamitan dan meninggalkan tempat itu dengan tenang. Dalam perjalanan pulang, Dylan terkejut melihat Luo Feng masih bisa tersenyum. Baginya, tindakan Luo Feng adalah penghinaan besar terhadap sang kaisar. Namun Luo Feng sudah siap dengan segala resikonya. Ia tahu bahwa kekuatan sejati bukan hanya soal siapa yang paling kuat, tetapi siapa yang berani berdiri teguh ketika saatnya tiba. Dan hari itu, ia memilih untuk berdiri tegak, tegas dan tak tergoyahkan. Dylan memperhatikan Luo Feng dengan cemas, meski tampak tenang. Dylan tahu betapa berbahayanya jalan yang dipilih Luo Feng. Sebagai pelindung yang ditugaskan oleh gurunya, Kaisar Haus Darah, Dylan hanya bisa melindungi Luo Feng sampai ia naik ke level penguasa sektor. Setelah itu, Luo Feng akan memasuki dunia yang jauh lebih ganas, tanpa penjaga atau dukungan, di mana nyawanya bisa terancam setiap saat oleh tokoh sekuat Kaisar Iblis Darah. Dylan memanggilnya paman kecil sebagai tanda kedekatan dan kekhawatirannya yang tulus. Namun, Luo Feng tetap tenang. Ia tahu risikonya dan tidak gentar. Di balik ketenangannya, ia telah menyiapkan segalanya, dari sumber daya hingga strategi jangka panjang. Dengan lebih dari 50 juta elemen campuran, ia bisa membangun kekuatan yang luar biasa, bahkan menciptakan klon abadi. Luo Feng tidak mengandalkan perlindungan orang lain, tapi pada persiapannya sendiri. Ketika suara Babata muncul membawa pesan dari perusahaan alam semesta virtual, Luo Feng segera menyiapkan diri untuk kabar penting. Pesan itu adalah hasil evaluasi dari misi sebelumnya, dan hasilnya mengejutkan. Tingkat penyelesaian 100%. Tindakan tegas Luo Feng dalam menghukum 21 pelaku di planet Iblis Darah, meskipun berada di bawah tekanan Kaisar Iblis Darah, dipuji tinggi-tinggi. Ia dinilai sebagai seseorang yang tidak mudah tergoyahkan, dan ini membuka matanya. Perusahaan alam semesta virtual tidak mencari orang lemah atau pengecut, tapi sosok yang kuat, adil dan tidak kompromi. Keputusan Luo Feng untuk tidak goyah membawanya pada hasil sempurna. Namun, kabar berikutnya jauh lebih mengejutkan. Misi keempat telah datang. Ia adalah misi terakhir dan tersulit. Hadiahnya sangat besar, tapi tantangannya jauh lebih personal. Menghukum 21 anggota keluarga Luo yang dituduh menyalahgunakan nama besar keluarga. Hukuman bisa dipilih, termasuk hukuman mati yang harus dijalankan sendiri.
Luo Feng mulai membaca daftar nama dan jantungnya nyaris berhenti ketika menemukan nama ayahnya sendiri, Luo Hongguo. Emosi Luo Feng meledak, ia marah, kecewa dan tidak percaya. Ayahnya yang selama ini hanya aktif di dunia virtual dan tidak terlibat dalam urusan besar, tiba-tiba dicap sebagai penjahat. Ia sadar, ini bukan sekedar misi biasa. Ini ujian brutal dari perusahaan alam semesta virtual. Semua nama bermarga Luo, seolah ingin menguji sejauh mana Luo Feng bisa melepaskan ikatan darah demi prinsip. Kini, ia dihadapkan pada pilihan terberat dalam hidupnya, menegakkan keadilan, menjaga kesetiaan, atau menyelamatkan keluarganya sendiri. Sobat spoiler, itulah spoiler dari Donghua series Swallowed Star, episode 172. Tentunya spoiler ini tidak akan sama persis dengan episode sesungguhnya. Maka dari itu, jika ada kesalahan dalam kata ataupun istilah, serta kekurangan atau kelebihan durasi harap dimaklumi. Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini terus berkembang dengan cara like, share, dan subscribe, supaya kalian gak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir, Sobat Spoiler. Kritik dan saran positifnya silahkan di komentar. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tetap semangat dan sampai jumpa.